Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 6 September 2023. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan kami rindu untuk boleh merenungkan firman-Mu yang boleh mengajar kami untuk lebih lagi kami hidup dengan bersyukur Tuhan, mengingat Tuhan. Tidak hanya sekedar kami menjadi orang-orang yang terus berkeluh kesah, namun di balik keluh kesah itu kami sungguh boleh tetap melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membuka hati kami, Tuhan, untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 102 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap. Tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marah-Mu dan geram-Mu, sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita membahas sebuah tema masih tentang kitab Mazmur, yaitu tentang Mazmur keluhan. Keluarga damai, sungguh merupakan sebuah hal yang wajar jikalau kita sebagai manusia, kita menjadi orang-orang yang mengeluh. Demikian juga di dalam kehidupan seorang pemazmur. Pemazmur pun pernah mengeluh. Di dalam bacaan kita pada hari ini, kita mendapati bahwa pemazmur menyatakan doa keluhannya kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan pemazmur memohon agar Tuhan mendengar teriakan minta tolongnya dan juga memberkatinya. Keluhan itu muncul karena pemazmur merasa ada sesuatu yang salah di dalam hidupnya. Hal itu tampak dari kata yang digunakan oleh pemazmur ketika dia menggambarkan dirinya sebagai seorang yang lemah, menderita, lesu dan terkucil seperti asap dan perapian di ayat yang keempat. Dia seperti rumput di ayat yang 5 dan 12, seperti burung ponggok ayat yang ke-7, seperti burung terpencil di ayat yang ke-8, dan seperti bayang-bayang yang memanjang di ayat yang ke-12. Bahkan dia katakan di ayat yang ke-9 hingga 10, dia merasa dirinya tidak berdaya dan penuh dengan penderitaan. Di ayat yang 11 dia berkata bahwa dia menduga karena Tuhan telah marah, geram, dan melemparkannya. Keluarga damai, itulah kecenderungan manusia ketika menghadapi masa-masa seperti itu, yaitu berkeluh kesah. Keluhan terucap karena mungkin pemazmur tidak bisa mengerti mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupannya. Namun yang kita perhatikan, jikalau keluh kesah hanya berhenti sampai di situ saja, mungkin tidak masalah. Yang menjadi masalah serius adalah ketika seseorang ketika menghadapi pergumulan penderitaan di dalam kehidupannya, dia mulai mempersalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak peduli terhadap kehidupannya. Dan yang lebih parah lagi, dia meninggalkan Tuhan. Namun kita mendapati di dalam bacaan kita hari ini, sekalipun pemazmur mengeluh, dia tidak menganggap dirinya lebih bijaksana dan berhikmat daripada Tuhan. Di awal doanya dia justru mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan berharap kepadanya.
Ketika kita mengingat di dalam kisah Ayub pasal 40-41, Tuhan bukan saja tidak memberikan jawaban atas pergumulan Ayub, malahan Tuhan balik bertanya kepada Ayub. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Ayub tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kuasa dan hikmat Tuhan. Keluarga damai, demikian juga bagi setiap kita. Di dalam kehidupan kita saat ini, apa yang mesti dilakukan jika kita dirundung kesulitan ataupun penderitaan? Jawabannya adalah carilah Tuhan dan ungkapkan dengan jujur perasaan kita kepadanya. Tidak mengapa jika kita mengeluh, tetapi janganlah menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang buruk kepada kita. Satu penghiburan kita yang harus kita ingat adalah, ingatlah bahwa Yesus Kristus sendiri sudah menanggung seluruh penderitaan kita. Bahkan dia merasakan penderitaan dan kesusahan yang jauh lebih hebat karena kehidupan kita. Karena dia ingin menyelamatkan hidup kita. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menghibur dan menguatkan kita, agar kita dapat tetap dipakai olehnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Percayalah segala sesuatu pergumulan ataupun penderitaan yang kita alami sungguh telah ditanggung oleh Dia, dan Dialah yang memberi kekuatan bagi setiap kita untuk bertahan, untuk menanggung semua itu. Dan biarlah hidup kita tidak hanya terus-menerus terfokus pada pergumulan permasalahan yang membuat kita terus-menerus hidup di dalam keluh kesah, tapi biarlah keluh kesah itu boleh terus berlanjut dan diakhiri dengan sebuah pengungkapan syukur, diakhiri dengan penyerahan penuh kepada Tuhan, karena percaya Dia adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang tidak akan membiarkan anak-anaknya, yang Dia tidak bersuka hati ketika melihat anak-anaknya di dalam pergumulan ataupun penderitaan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tidak hanya berhenti di dalam keluh kesah sehari-hari kita, tetapi biarlah keluh kesah kita itu boleh diakhiri dengan ungkapan syukur kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang telah menanggung seluruh penderitaan, seluruh permasalahan kami yang terbesar. Dosa-dosa kami telah Engkau tanggung dan Engkau memberikan kami suatu kehidupan yang baru. Ampuni kami jikalau kami masih seringkali terbenam di dalam pergumulan, permasalahan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang membuat kami Tuhan terus-menerus berkeluh kesah, membuat kami merasa hidup kami begitu lemah, begitu hampa dan tidak ada berpengharapan. Tuhan, biarlah kami boleh tetap melihat ada kehadiran Tuhan di balik semua hal yang boleh kami alami. Biarlah Tuhan yang boleh menjadi sumber kekuatan kami di dalam kami melalui segala pergumulan, segala penderitaan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menjadi sumber kekuatan yang sejati di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.